Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Noviana, mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan stimulasi perkembangan otak terkait perkembangan kognitif anak usia 0 sampai 4 tahun. Yaitu saya akan menjelaskan terkait stimulasi. Yaitu stimulasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan kognitif anak. Nah, kemampuan ini disesuaikan dengan usia anak, di mana terdapat beberapa aspek perkembangan yang dimiliki anak, yaitu ada perkembangan fisik motorik, perkembangan bahasa, perkembangan seni, perkembangan kognitif maupun sosial emosional. Nah, jadi semua stimulasi tumbuh kembang anak ini disesuaikan juga dengan apa yang ingin kita berikan, seperti itu. Yang pertama yaitu stimulasi usia anak 0 sampai 3 bulan. Yang pertama itu seperti pada gambar, yaitu mengajak anak berbicara. Di sini bisa orang tua mengajak anak berbicara seperti ba, da, mama, maupun papa. Lalu memberi gantungan mainan yang bisa bergerak. Selanjutnya dapat didengarkan musik-musik yang bisa mampu memberikan stimulasi kognitif anak maupun stimulasi perkembangan lainnya. Nah, sehingga dengan memberikan stimulasi tersebut, maka anak dapat mengenali suara-suara orang terdekat seperti ayahnya, ibunya. Lalu selain itu pula anak dapat memperhatikan benda bergerak maupun suara dari mainan tersebut. Yang kedua yaitu stimulasi anak usia 3-6 bulan. Di sini yang pertama, mengajak anak berbicara dengan menirukan suara-suara, seperti orang tua bisa menirukan suara-suara hewan. Lalu yang kedua, melihatkan anak tersebut di depan cermin. Jadi orang tua bisa menggendongnya, lalu ataupun depannya diberikan cermin, lalu anak itu akan bercermin untuk melihat dirinya dia sendiri. Lalu ajari anak untuk mengambil sendiri mainan yang agak jauh dengan cara anak tersebut meraihnya. Lalu stimulasi anak usia 6-9 bulan. Di sini orang tua bisa mengajak anak bernyanyi sambil bertepuk tangan, yaitu bisa menyanyikan lagu-lagu anak-anak, lalu orang tua memegang tangan anak tersebut lalu mengajaknya untuk bertepuk tangan. Yang kedua yaitu memanggil namanya. Di sini mungkin anak bisa merespon dengan menolehnya. Lalu yang ketiga, ajak anak tersebut dengan orang lain ataupun anggota keluarga, lalu ayah atau ibunya ataupun anggota keluarga yang lainnya melambaikan tangannya sambil berkata dah. Selanjutnya mungkin anak akan merespon dengan tangan melambaikannya. Kemudian stimulasi anak usia 9-12 bulan, di mana bisa mengenalkan fungsi dari benda-benda sehari-hari, seperti mungkin saat dia makan bisa menjelaskan bahwa sendok ini untuk makan, lalu gelasnya untuk minum. Lalu yang kedua yaitu mengajari anak untuk memasukkan benda ke tempatnya, lalu mengeluarkannya lagi. Dan yang ketiga, memberikan perintah sederhana seperti mengambil mainan di depannya. Selanjutnya yaitu stimulasi anak usia 12-18 bulan. Di sini bisa mengajak anak untuk bermain puzzle sederhana, bisa dengan puzzle 2 keping maupun 3 keping. Lalu yang kedua, mengenalkan beberapa warna dasar seperti warna merah, biru, kuning, hijau. Lalu anak dari situ maka akan mengenalinya. Lalu yang ketiga, ajari anak dengan memperkenalkan cara melepas baju maupun melepas celana. Selanjutnya yaitu stimulasi anak usia 18-24 bulan. Di sini yang pertama yaitu mengajari anak untuk menyusun balok dari yang besar hingga yang kecil, atau sebaliknya di sini anak dapat berpikir logis dari dia menyusun yang kecil maupun yang besar, atau yang besar maupun yang kecil. Lalu selanjutnya yang kedua, ajari anak untuk mengenal rasa makanan. Di sini anak dapat belajar dalam pemecahan masalah, yaitu seperti contohnya kalau garam itu asin dan gula itu manis. Lalu yang ketiga, ajak anak berhitung dengan menggunakan jari. Di sini anak akan berpikir simbolik.
Nah, perkembangan otak anak usia 0 sampai 2 tahun yaitu periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga usia 2 tahun disebut sebagai infancy period. Di mana masa ini merupakan masa yang sangat bergantung kepada orang dewasa. Maka penting sekali memberikan stimulasi bagi anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu yang kedua, di mana pada saat anak usia 0 sampai 2 tahun ratusan miliaran neuronnya ibunya belum terhubung ke dalam jaringan-jaringan otaknya. Nah, oleh karena itu stimulasi dari lingkungan, koneksi jaringan-jaringan otaknya itu akan terbentuk dengan semakin kuat. Ketika masih bayi, melalui interaksi keakraban dengan orang tuanya, dengan kerabat keluarganya, dan dengan lingkungannya yang memberikan kasih sayang kepada anak serta memperkenalkan kepada anak inilah dunia. Nah, pada saat itulah sedang terbentuk jaringan koneksi neuron yang disebut sinap. Nah, apabila sinap-sinap ini dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan dalam berulang-ulang, maka akan terjadi penguatan dan melekat pada otak anak. Tetapi sebaliknya, jika jarang digunakan, maka sinap-sinap ini akan lemah dan akhirnya menghilang dari otak anak. Lalu yang ketiga yaitu di mana menurut Syah tahun 2008 halaman 67 hasil riset kognitif yang menyimpulkan bahwa semua bayi manusia sudah berkemampuan menyimpan informasi-informasi yang berasal dari penglihatan, pendengaran, dan informasi-informasi yang diserap melalui indera lainnya. Selain itu, bayi juga berkemampuan merespon informasi-informasi tersebut secara sistematis, di mana hasil riset para ahli psikologi kognitif menyimpulkan bahwa aktivitas ranah kognitif manusia pada prinsipnya sudah berlangsung sejak masa bayi, yaitu pada rentang usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya yaitu stimulasi anak usia 2-3 tahun. Yang pertama yaitu dapat mengajari anak untuk mengikuti kebiasaan sehari-hari. Di sini orang tua dapat mengajari anak seperti dari bangun tidur, mandi, makan, membereskan tempat tidur, pergi ke sekolah, maupun lain sebagainya. Lalu yang kedua, memperkenalkan bagian-bagian tubuh dari hanya 5 bagian seperti kepala, tangan, kaki, telinga, hidung, maupun bagian lainnya. Lalu bermain plastisin. Nah, di sini bermain plastisin anak dapat memberikan nama atas karya yang dibuatnya. Nah, perkembangan otak anak usia 2-3 tahun di sini pada saat anak berusia 2-3 tahun otaknya melakukan sebuah lompatan kognitif yang luar biasa. Otak anak itu tidak lagi begitu saja menerima mentah-mentah semua rangsangan yang diperolehnya. Contohnya anak berpengalaman kalau cabai itu berwarna merah. Itu kalau digigit rasanya pedas dan menyakitkan bagi anak. Karena itu anak tidak akan mengulangi lagi untuk menggigit cabainya walaupun disuruh menggigit cabai sekalipun. Selanjutnya yaitu stimulasi anak usia 3-4 tahun, di mana dapat mengajari anak untuk mengenal perbedaan antara dua hal, seperti perbedaan buah, yaitu perbedaan pada buah mangga dan pisang, maupun perbedaan hewan, misalkan ikan dan ayam. Lalu dapat memperkenalkan peran dan tugas dari beberapa profesi, seperti contohnya guru mengajar, terus lalu dokter tugasnya yaitu untuk memeriksa orang yang sakit. Lalu yang ketiga, mengenalkan konsep banyak dan sedikitnya. Nah, dari konsep banyak dan sedikit bisa dengan melalui permainan-permainan seperti menuangkan biji-bijian dituliskan dalam flashcard, yaitu 1 sendok, berarti nanti anak menuangkan 1 sendok. Nah, 1 sendok dengan 2 sendok, nah anak akan mengenal banyak dan sedikitnya dari permainan tersebut. Perkembangan otak anak usia 3-4 tahun, di mana saat anak usia berusia sekitar 3-4 tahun, jalur-jalur koneksi yang kuat mulai dibangun dalam jaringan asosiatif. Oleh karena itu, jalur-jalur ini memperkuat koneksi antara pusat-pusat pendengaran dan penglihatan, antara daerah pendengaran dan motorik yang memungkinkan
semakin baiknya koordinasi saraf penglihatan, pendengaran, dan motorik. Dengan semakin kuatnya koneksi-koneksi tersebut, anak mulai dapat mengendalikan gerak, berhenti, bergerak lagi, mengubah arah secara tiba-tiba, meniru gerakan orang lain seperti bertepuk atau menendang dengan kecepatan tinggi. Sekian pemaparan dari saya, semoga pemaparan saya bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.